Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dipimpin oleh Tuhan di dalam perenungan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami meyakini bahwa kami ada saat ini semuanya hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam hati dan pikiran kami. Ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan dan menghayati akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan hidup kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini biarlah sesuai dengan ketentuan dan firman Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan pada setiap kami yang mendengarkan renungan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, masih di dalam tema Yesus sahabat. Dan topik kita saat ini, Yesus sahabat suka dan duka. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 11 ayat ke-25. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat ke-25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Dan kita juga akan membaca bagian lain yang berbicara tentang sahabat dari Perjanjian Lama, yakni dari Amsal pasal 17 ayat ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, saudara-saudara patut diakui, biasanya mereka yang bersahabat memiliki selera serupa dan nyaman menghabiskan waktu bersama-sama karena banyak kesamaan satu dengan yang lainnya. Dan biasanya hal ini menjadi salah satu prasyarat untuk bersahabat. Nah, tetapi apakah hal ini juga berlaku ketika seseorang sahabat sedang mengalami kesukaran? Maukah kita tetap bersama-sama dengan dia? Seharusnya jawabannya ya, tetapi ternyata tidak selalu demikian. Ya, saudara-saudara, sahabat yang baik akan memberikan waktunya kepada sahabatnya pada saat ia membutuhkannya, termasuk pada masa-masa kesukaran maupun kesengsaraan. Dan hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Charles Spurgeon mengatakan demikian, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dalam kesedihan kita, dalam kehidupan kita, dalam penghukuman kita, di pemakaman, ia bersama kita, atau lebih tepatnya kita bersama dia dalam kebangkitan, kenaikan, kemenangan, dan kemegahan. Ya, ada sebuah lagu yang mengatakan dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tentu syair ini harus dilihat dengan kacamata iman. Ketika kita meyakini bahwa Yesus sahabat dalam suka dan duka, dia pun juga akan sanggup untuk melakukan perkara besar dan memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Itulah yang dia lakukan juga dengan pribadi-pribadi yang ada di dalam firman Tuhan yang mengajarkan kita
untuk melihat kehidupan ini dengan kacamata iman. Kiranya kita boleh terus memegang teguh, menghayati bahwa kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, ia dapat menjadi sahabat di dalam suka dan duka kita. Dan kiranya pemberitaan firman Tuhan ini tidak sampai hanya pada diri kita sendiri, tetapi kita boleh bagikan kepada semua orang. Orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Kiranya kita boleh terus dimampukan oleh Roh Kudus di dalam menghayati bahwa Yesus sebagai sahabat di dalam suka dan duka. Kiranya Tuhan Yesus boleh terus bersama dengan kita dan kita bersama dengan Dia. Amin.